Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Neosufisme. Nah, kelompok 12 ini terdiri dari saya Robi Rodia, Salsa Khumairah, serta Zahra Maliha Sakinah. Selanjutnya ada pemaparan materi oleh Salsa Khumairah. Pengertian Neosufisme. Istilah Neosufisme berasal dari pemikir muslim kontemporer yaitu Fazlur Rahman dalam bukunya yang berjudul Islam. Secara etimologis, Neo adalah sesuatu yang baru atau diperbarui. Sufisme adalah nama umum bagi berbagai aliran sufi di agama Islam. Neosufisme dapat diartikan sebagai bentuk atau gaya baru sufisme atau pembaharuan sufisme dalam Islam. Secara terminologis, menurut Burhani Sa'dullah 2021, Neosufisme adalah berusaha tetap mempertahankan hasil-hasil positif dari modernisme dengan mengisi kekosongan-kekosongan yang terdapat padanya. Berpegang pada pepatah, ambil yang baik dan buang yang buruk, atau mengadopsi hasil-hasil capaian generasi lama yang baik dan membangun capaian baru yang lebih baik. Neosufisme adalah sesuatu jenis kesufian yang merupakan kelanjutan dari ajaran Islam itu sendiri. Neosufisme adalah sesuatu jenis kesufian yang merupakan kelanjutan dari ajaran Islam itu sendiri. Sejarah Neosufisme. Sufisme terdahulu mencoba mengungkapkan bahwa menempatkan penghayatan keagamaan yang paling benar adalah pada pendekatan batiniah. Dampak dari pendekatan ini adalah timbulnya ketidakseimbangan dalam aktualisasi nilai-nilai Islam, karena lebih mementingkan dan mengutamakan batiniah dan kurang memperhatikan aspek lahiriah. Oleh karena itu, kaum sufi kurang memikirkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan, bahkan lebih tertumpu ke arah aspek-aspek peribadatan saja. Saat kondisi dan fenomena ini semakin merajalela, maka lahirlah kesadaran akan pentingnya membangkitkan kembali jati diri sufisme yang lebih menekankan dimensi moral umat. Dengan merekonstruksi sejarah awal dan substansi sufisme sebagaimana yang diungkapkan oleh Fazlur Rahman, kesadaran ini dipelopori oleh Ibnu Taimiyah dan diikuti oleh muridnya yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan dikembangkan oleh Fazlur Rahman dengan nama Neo-Sufisme atau Sufisme baru. Baik, saya Robi Rodia akan melanjutkan presentasi sejarah Neosufisme. Sebelum Fazlur Rahman, Hamka telah memperkenalkan istilah tasawuf modern dalam bukunya yang berjudul Tasawuf Modern. Namun dalam karyanya itu tidak ditemui istilah Neosufisme. Adapun konsep Neosufisme oleh Fazlur Rahman sebenarnya menghendaki agar umat Islam mampu bersikap tawazun atau yang disebut dengan keseimbangan antara pemenuhan kepentingan akhirat dan kepentingan dunia, serta umat Islam harus mampu memformulasikan ajaran Islam dalam kehidupan sosial. Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa gerak sejarah terhadap ranah Neosufisme pada dasarnya adalah kelanjutan dari unsur penghayatan tradisi tasawuf lama, kemudian diperbaharui dan dilakukan perubahan sesuai dengan syariah dan relevan dalam menghadapi perubahan modernitas khususnya, dan turut menjadi bagian solusi dalam masalah kemasyarakatan. Selanjutnya, hal yang melatar belakangi Neosufisme di Indonesia. Adanya anggapan bahwa para sufi tidak peduli sama sekali dengan lingkungan, tidak peduli pada anak dan istri, tidak mau berumah tangga, dan sebagainya. Anggapan ini mengingatkan tentang eksistensi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai aspek kehidupan, sebagai ayah, suami, panglima perang, kepala negara, dan lain-lain. Para sufi dinilai telah menampilkan corak kehidupan yang tidak seimbang dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, atau duniawi dan akhiratnya. Selanjutnya ada karakteristik Neosufisme. Yang pertama, menolak terhadap praktek tasawuf yang ekstrim seperti praktek zikir yang heboh dan tidak terkendali. Neosufisme memiliki kesan yang menyederhanakan berbagai metode yang dilakukan sesuai dengan konsep syariah. Selanjutnya, karakteristik Neosufisme yang kedua yaitu menolak pemujaan yang berlebihan kepada para wali sufi dan kuburannya atau tempat-tempat lain yang dianggap keramat. Fenomena ini didasari fanatisme berlebihan yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan runtuhnya iman dan tauhid. Kemudian karakteristik Neosufisme yang ketiga
yaitu penolakan terhadap fanatisme murid kepada gurunya. Dalam tasawuf lama, terdapat pandangan bahwa hanya dengan kepatuhan dan loyalitas mutlak kepada guru, sang murid dapat mencapai kemajuan spiritual. Dalam Neosufisme, murid tidak harus memenuhi perintah dan ajaran sang guru jika jelas-jelas bertentangan dengan syariat. Dalam Neosufisme, hubungan guru dan murid berlandaskan pada komitmen sosial moral akhlak yang harus memiliki kesesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, karakteristik Neosufisme yang terakhir yaitu menitik beratkan khusus pada kajian hadis dan sunnah yang sahih. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.